Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hai teman-teman, bagaimana kabar puasa kalian hari ini? Semoga masih aman ya. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Abdul Sanat dari kelas 7D akan menyampaikan kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Simak kisah-kisahnya ya teman-teman. Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada penduduk di kota Ninawa yang sekarang dikenal dengan Irak. Kaum tersebut menyembah berhala dan hidup dalam kekafiran. Nabi Yunus berusaha keras untuk mendakwahi mereka agar kembali kepada agama tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun sudah lama berdakwah, sebagian besar dari mereka tetap menolak dan tidak mau mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sebagai seorang nabi yang sabar dan penuh kasih sayang kepada umatnya, Nabi Yunus tetap berusaha memberikan petunjuk, meskipun ia menyaksikan bahwa kaumnya semakin keras kepala dan menentang dakwahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Nabi Yunus merasa putus asa dengan keadaan tersebut. Rasa kecewa dan frustasi menguasai hatinya, karena ia merasa bahwa kaumnya tidak akan pernah mau menerima hidayah. Pada suatu ketika, Nabi Yunus merasa sangat marah dan kecewa atas penolakan yang terus-menerus dari kaumnya. Tanpa menunggu perintah Allah, beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka dan pergi dari kota Ninawa. Nabi Yunus berangkat menuju sebuah tempat yang jauh, menaiki sebuah kapal yang sedang berlayar. Namun, perjalanan beliau tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus mengalami badai yang sangat hebat. Lautan yang tenang tiba-tiba bergolak, angin kencang bertiup, dan ombak yang besar melanda kapal. Para penumpang kapal merasa takut akan tenggelam, dan mereka sepakat untuk melakukan undian guna mencari siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal bisa selamat. Mereka memulai undian. Dalam beberapa kali kesempatan undian itu terus-menerus jatuh kepada Nabi Yunus. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang mulia, Nabi Yunus alaihi salam tidak mengelak dari keputusan tersebut. Beliau menyadari bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, ia pun terjun ke dalam lautan yang gelap. Begitu Nabi Yunus terjun ke dalam lautan, Allah mengutus seekor ikan paus untuk menelannya. Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan itu dalam keadaan gelap dan terisolasi. Di dalam perut ikan yang besar itu, beliau merenung dan merasa sangat sedih atas keputusan yang telah diambilnya, meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Beliau menyadari bahwa keputusan tersebut adalah kesalahan besar. Nabi Yunus merasakan beratnya penderitaan dalam kegelapan dan kesendirian yang ia alami di dalam perut ikan. Ia pun mulai bertaubat dengan sepenuh hati, menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya. Dalam kesendirian itu, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini mengandung pengakuan akan kekuasaan Allah, serta permohonan ampun atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mendengar doa Nabi Yunus dan segera memberikan pertolongan. Allah memerintahkan ikan besar memuntahkan Nabi Yunus ke daratan dengan selamat. Setelah terdampar ke daratan, Nabi Yunus dalam keadaan lemah dan tubuhnya tercabik-cabik akibat berada di dalam perut ikan yang lama. Allah kemudian memerintahkan agar tumbuh sebuah tanaman labu besar yang memberikan naungan dan makanan bagi Nabi Yunus. Allah juga memberikan kesembuhan kepada Nabi Yunus, sehingga beliau bisa kembali sehat dan siap melanjutkan misinya. Setelah mendapatkan kesempatan kedua, Nabi Yunus alaihi salam kembali ke kaumnya, penduduk Ninawa. Kali ini dengan penuh kesabaran, beliau melanjutkan dakwahnya dan mengajak mereka untuk bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengampunan Allah yang luas dan rahmatnya, kaumnya akhirnya menerima hidayah dan beriman kepada Allah. Mereka bertaubat dan berjanji untuk meninggalkan penyembahan berhala, serta menjalani hidup yang penuh ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam ini mengajarkan banyak pelajaran berharga. Pertama, kita diajarkan untuk selalu sabar dalam berdakwah dan tidak mudah putus asa meski menghadapi penolakan. Kedua, kisah ini mengajarkan kita pentingnya taubat dan penyesalan atas kesalahan yang kita perbuat. Nabi Yunus yang merupakan seorang nabi pun tidak luput dari kesalahan. Namun, beliau mengakui kesalahannya dengan penuh ketulusan. Ketiga, kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah. Meskipun Nabi Yunus alaihi salam sempat membuat keputusan yang salah, Allah memberikan kesempatan kedua untuknya, serta menolongnya dengan cara yang luar biasa. Sekian kisah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.